Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Minta berkat Tuhan untuk acara malam hari ini. Kami mempersembahkannya dari awal sampai pada tamatnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berfirman bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, tiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya. Dengan tujuan agar kita lebih mudah mengulanginya dan melakukannya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah reformasi spiritual. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita mengalami kemajuan secara rohani. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari 2 Tawarikh pasal 34 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-33. Bukalah Alkitab kita, kami akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan. Itu ayat 31. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatkannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan-perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Reformasi
spiritual. Itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan waktu Israel terpecah menjadi dua. Kita tahu apa yang terjadi. Kerajaan itu terdiri dari kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara ada 10 suku. Sedangkan kerajaan selatan ada 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Nah, kita tahu sejarahnya bahwa kerajaan itu terpecah menjadi 2 karena perbuatan dosa daripada Salomo. Tuhan berkata kepada Salomo bahwa kerajaannya akan terpecah menjadi 2, tapi bukan sekarang, tapi nanti, karena Tuhan mengingat perbuatan ayahnya Salomo, yaitu Daud. Tapi sesudah Salomo meninggal, kerajaan itu terpecah menjadi 2. Dan Yosia yang melakukan reformasi spiritual ini, dia berasal dari kerajaan selatan, yaitu terdiri dari 2 suku, Yehuda dengan Benyamin. Dan Yosia sendiri berasal dari suku Yehuda, keturunan Daud. Nah, ada 5 hal yang kami mau bagikan malam hari ini tentang reformasi spiritual. Kami percaya kebenaran itu paralel. Apa artinya kebenaran itu paralel? Kalau rohani sudah mengalami pembaharuan, berikutnya kita akan lihat ada pemulihan secara jasmani. Oleh karena itu tema ini jadi penting. Kalau kita lihat situasi keadaan sekarang ini, kita tidak tahu kapan berakhirnya. Banyak orang menjadi stres. Nah, kami sengaja mengangkat tema ini, yaitu reformasi spiritual, supaya waktu yang ada kita boleh menggunakannya untuk mereformasi spiritual kita, mereformasi kerohanian kita, sehingga pada akhirnya kita akan melihat Tuhan akan membela, Tuhan akan menolong, dan akhirnya ada pemulihan yang Tuhan lakukan bagi setiap kita. Ada 5 hal yang kami mau sampaikan tentang reformasi spiritual yang dilakukan oleh Yosia. Yang pertama adalah Yosia membuat reformasi hidup mengikuti Tuhan. Kalau kita baca, dikatakan ayat 31, sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan dikatakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Jadi reformasi yang pertama isinya hidup mengikuti Tuhan. Kalau kita membaca kisahnya, sebelum Yosia menjadi raja, raja sebelumnya adalah penuh dengan penyembahan berhala. Dan apa yang terjadi, Yosia yang relatif masih muda, Yosia menjadi raja itu usianya 16 tahun. Relatif masih sangat-sangat muda. Nah, apa yang terjadi? Yosia membuat satu reformasi yang luar biasa,
Yang dia lakukan yang pertama adalah hidup mengikuti Tuhan. Jadi dia tidak seperti ayahnya, dia tidak seperti neneknya, tapi dia mau mengikuti leluhurnya, yaitu Daud yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu mengundang kemurahan Tuhan. Apa yang terjadi walaupun dia muda, tapi dia tidak dipermudah karena usianya masih muda. Langkah yang dilakukannya merupakan satu terobosan yang mengundang rahmat Tuhan, di mana Yosia menetapkan untuk hidup mengikuti Tuhan. Dan kami pastikan kalau kita mau hidup mengikuti Tuhan, di sana ada kepastian. Hanya ada dua kemungkinan, kita mengikuti Tuhan atau mengikuti dunia. Kalau kita mengikuti dunia, kita tersesat. Alkitab katakan dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Mari kita mengikuti Tuhan. Kalau kita mau melakukannya, kami percaya kita akan melihat perjalanan kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kami pastikan apa yang kita lakukan belum tentu itu kehendak Tuhan. Tapi kalau kita mengikuti apa yang Tuhan katakan, otomatis hidup kita sudah menyukakan akan hati Tuhan. Jadi mari kita jadikan firman malam hari ini menjadi cermin. Karena Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Jadi reformasi yang dilakukan oleh Yosia yang pertama, hidup mengikuti Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia seperti sekarang ini, di tengah-tengah keadaan negeri kita seperti keadaannya yang kita lihat saat ini, kami mau mengajak kita, mari kita reformasi spiritual kita supaya rahmat Tuhan turun. Haleluya. Mari kita ikuti apa yang Tuhan katakan, hidup mengikuti Tuhan. Tuhan tidak akan menuntun kita untuk membunuh kita, membinasakan kita. Karena dia gembala yang baik, yang mau menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia akan tuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang jernih. Justru di sana ada kepastian. Jadi kami pastikan di tengah-tengah dunia yang serba tidak pasti hari-hari ini, saudara dan saya, kita semuanya umat Tuhan akan melangkah dalam kepastian. Andai kata kita mau mereformasi spiritual kita, mau mereformasi rohani kita. Karena itu tunduklah kepada Tuhan, lakukanlah firman ini, sehingga ada pemulihan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita baca ayat yang ke-31, sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatkannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya. Luar biasa. Jangan ikuti dunia, kita harus berani berbeda. Yosia berani berbeda dengan ayahnya. Yosia berani berbeda dengan neneknya. Karena kalau kita baca, ya, orang tuanya, ya, dalam kepemimpinannya sebagai raja, mereka menyembah berhala. Tetapi Yosia membuat satu reformasi, satu terobosan, dan itu mengundang berkat buat rakyatnya, dan itu membuat sejahtera turun di atas negerinya. Jadi kami mau tantang kita. Yang kedua yang dilakukan oleh Yosia menuruti perintah-perintah Tuhan.
Dikatakan dengan jelas, sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatkannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya. Menuruti perintah-perintahnya. Kita belum pernah hidup sebelumnya. Kita nggak punya pengalaman tentang hidup. Tapi Tuhan bersyukur. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kasih kita firman. Di dalam firman itu ada perintah-perintah Tuhan. Kami mau katakan, ikuti saja, lakukan saja. Kami mau katakan semuanya akan mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Kita punya keterbatasan. Dan firman Tuhan itu pelita. Mari kita ikuti perintah-perintahnya. Karena itu baik buat kehidupan kita. Di tengah-tengah keterbatasan yang kita miliki, kalau kita mau mengikuti perintah-perintahnya, saudara dan saya akan memperoleh janji-janjinya dalam kehidupan ini. Firman Tuhan selalu terdiri dari firman, hukum, dan janji. Setiap firman Tuhan terdiri dari hukum dan janji. Kalau kita melakukan hukumnya, kita dapatkan janjinya. Contoh, sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hukumnya apa? Percaya. Janjinya apa? Hidup yang kekal. Contoh lain, Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hukumnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Janjinya apa? Ya semua akan ditambahkan. Jadi kami mau katakan, apa yang dilakukan oleh Yosia luar biasa dan patut kita contoh dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita masih bisa membacanya, mempelajarinya, kami percaya Tuhan mau kita menghidupinya dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu hari esok, tapi firman Tuhan, iya dan amin, dia pelita. Andai kata kita mau rendah hati menurutinya, saudara dan saya walaupun tidak tahu hari esok, kita akan melangkah dalam kepastian di tengah-tengah tidak adanya kepastian. Jadi yang kedua, menuruti perintah-perintah Tuhan. Ikuti perintah-perintahnya. Perintahnya tidak berat. Dan yang luar biasa, waktu kita melakukan perintah-perintahnya, dia ada bersama dengan kita dan dia menolong kita untuk kita melakukan akan perintahnya tersebut. Kalau ini jadi keputusan kita, kami percaya di masa-masa seperti sekarang, justru ada terobosan dalam hidup kita, ada renewal dalam hidup kita. Itu yang membuat saudara dan saya menjadi berbeda. Tadi kami katakan kebenaran itu paralel. Kalau rohani kita udah dipulihkan, biasanya jasmani kita juga dipulihkan. Percaya atau tidak? Kalau kita baca teliti Alkitab kita, biasanya rohani dulu yang dipulihkan. Sesudah rohani dipulihkan, yang lainnya mengikuti. Karena Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lainnya akan mengikuti. Tangkaplah kebenaran ini. Dan mari kita memulainya. Dan tidak ada kata terlambat. Kalau kita mau menghidupinya mulai malam ini, saya percaya ada harapan. Karena memang dia Tuhan yang baik, yang selalu memberikan kesempatan-kesempatan bagi kita umatnya. Nah yang ketiga, kalau kita baca ayat 31-nya, sesudah itu berdirilah raja, maksudnya Yosia, pada tempatnya dan dikatakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan
untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya. Luar biasa. Jadi reformasi spiritual yang dilakukan oleh Yosia terhadap orang Israel, kami mau katakan yang ketiga adalah menuruti peraturan-peraturan Tuhan. Mengikuti peraturan-peraturan Tuhan. Mari kita ikuti peraturan-peraturan Tuhan. Percaya atau tidak, dosa membuat derajat manusia rendah, sehingga kita hidup tidak teratur, hidup semau kita. Bacalah Alkitab kita. Dosa merendahkan derajat bangsa. Dosa merendahkan derajat keluarga. Dosa merendahkan derajat pribadi kita, membuat hidup kita acak-acakan. Ingat, dosa itu merusak semua sendi kehidupan. Ya, membuat hidup kita jadi nggak karuan. Karena itu, ya, Raja Yosia membuat satu reformasi yang ketiga. Ya, Yosia mencanangkan untuk reformasi menuruti peraturan Tuhan. Alkitab katakan, di mana ada roh Tuhan, di situ ada ketertiban. Haleluya. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Praktekanlah kebenaran ini dalam kehidupan kita. Mari kita mengikuti peraturan-peraturannya Tuhan. Mari kita ikuti. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya kita akan jadi kesaksian. Ada kalanya dalam hidup ini, kalau kita tahu itu hal yang baik, paksakan diri kita supaya itu jadi kehidupan dalam kehidupan kita. Saya ingat sekali waktu saya sekolah tinggal di asrama, bangun mesti jam 5 pagi. Ya, awalnya sulit, mesti ditolong pakai jam beker itu, ya, di setel. Tetapi lama-kelamaan badannya nurut. Gak perlu pakai jam, badan sudah bangun. Saya mau katakan, saya beruntung pernah tinggal di asrama, mengalami disiplin yang sangat-sangat ketat. Kenapa saya katakan saya bersyukur, saya beruntung? Karena hal itu berguna bagi saya sampai hari ini. Dimanapun saya melayani, dimanapun saya tinggal, akhirnya saya tetap bangun jam 5. Dan itu membuat saya masih tetap bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dari dahulu saya lakukan. Misalnya apa? Berdoa, baca firman, belajar. Kami mau katakan, jadi reformasi spiritual yang ketiga, menuruti peraturan Tuhan. Percayalah, peraturan Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Ikutin saja. Kalau ini kita lakukan, kita akan lihat. Akhirnya kita jadi anak Tuhan yang berkarakter, terbentuk. Ada kalanya kita mesti paksakan. Ya. Kita mesti paksakan diri kita supaya hal itu jadi satu kehidupan. Kalau kita tahu doa baik, ada kalanya kita mesti paksakan, ya, supaya jadi satu kehidupan. Percaya atau tidak, kita bisa karena kita biasa. Praktekkan ini dalam kehidupan kita. Saya biasakan dari dulu. Kalau hari Sabtu, saya siapkan semua pakaian yang saya mau pakai untuk hari Minggu.
karena biasanya kita khotbah. Nah, kami mau katakan itu kebiasaan yang baik. Kenapa kami katakan kebiasaan yang baik? Jadi tidak habis waktu untuk mencari baju pada hari Minggunya. Itu akan menolong damai sejahtera kita. Tidak mudah dicuri oleh iblis. Semua saya sudah siapin, dasinya, bahkan sepatunya udah disikat. Mungkin kelihatannya kuno, ya. Untuk hal-hal yang demikian gak apa-apa kuno. Kami mau katakan, karena kita tahu apa yang terjadi, ya, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kadang-kadang, ya, hal-hal yang kecil membuat kita kehilangan damai sejahtera. Nah, kalau itu kebenarannya, jadi perlu menertibkan diri. Karena itu mari belajar untuk menuruti peraturan-peraturannya Tuhan. Ikuti peraturan-peraturannya Tuhan. Ada orang bilang kepada kami, Pak, tapi kan kita sudah dimerdekakan. Ya, saya tahu. Ya, kita sudah dimerdekakan. Tapi bukan berarti liar. Justru karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan waktu Yesus mati di kayu salib, dan kita percaya akan karyanya atas kita, bukan berarti hidup semau kita. Bukan hidup semau kita. Kita bebas bertanggung jawab. Paulus berkata, kalau kita sudah dimerdekakan, seharusnya kita menyerahkan diri kita lagi kepada Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Justru tanggung jawabnya lebih tinggi, dengan kesadaran penuh, karena mencintai Tuhan, karena kita sadar tubuh kita bait Allah, rumah Roh Kudus. Kita mesti jaga, ya, bukan takut tidak masuk surga, tapi karena kita sadar penebusan Yesus sempurna bagi kita, dia bayar kita dengan harga yang mahal. Bentuk kasih kita kepadanya, kita jaga diri kita dengan baik, dengan mentaati akan peraturan-peraturannya Tuhan. Haleluya. Kami mau katakan, bangunlah disiplin rohani. Latihan badani sedikit gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Yang keempat, yang kami mau bagikan buat kita, reformasi spiritual. Mari kita lihat ayat 31-nya. Dikatakan, sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya, dan diikatkannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya. Jadi yang keempat, reformasi spiritual yang dicanangkan oleh Raja Yosia adalah menuruti ketetapan-ketetapan Tuhan. Luar biasa. Mari kita ikuti ketetapan-ketetapannya Tuhan. Tuhan bukan mau supaya saudara dan saya jadi robot. Kami mau katakan, bukan, Tuhan bukan mau kita jadi robot. Tapi memang kalau kita mau, ya, dibentuk, ya, kita mesti dari awalnya membentuk diri kita. Saya kalau ke puncak suka lihat ada tanaman bonsai banyak. Kami pastikan, ya, kalau kita mau membentuknya, bentuknya mesti dari kecil, nggak bisa dari sesudah besar, akan patah. Kami mau tekankan buat kita, kalau Tuhan memberikan kita ketetapan-ketetapan, ya, Tuhan bukan mau membatasi kita, tapi supaya kita akhirnya terbentuk. Supaya kita terbentuk. Lakukanlah ini dalam kehidupan kita, ketetapan-ketetapan. Saya
baca kisah tentang Daniel. Daniel dia orang buangan di Babylon. Kalau kita baca kitab ya Yeskiel, apa yang terjadi? Ada 3 kloter yang dibuang ke dalam pembuangan. Kurang lebih ada 10.000 orang yang dibawa, ditawan ke Babylon. Yang kelompok pertama Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Kelompok kedua Yeskiel. Yang lainnya kelompok berikutnya. Nah, kami mau tekankan kalau kita baca Daniel 1 ayat 8, saya sangat suka sekali. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya ya dengan santapan raja. Teman-temannya mabok, minum minuman keras, tapi Daniel tidak. Ya. Luar biasa. Bukan hanya itu saja, kalau kita baca Daniel pasal yang ke-6, Daniel berketetapan melakukan apa yang biasa dia lakukan. Ya, kalau biasanya dia berdoa 3 kali sehari sebelumnya di Yerusalem, dan itu dia lakukan, tetap menjadi satu kehidupan dalam kehidupannya. Percaya atau tidak, Tuhan mau kita demikian. Haleluya. Percaya atau tidak, kalau kita mau menertibkan diri kita, kita justru akan lihat kita bisa mencapai kemaksimalan. Karena percaya atau tidak, salah satu kunci untuk maju adalah disiplin. Murid Tuhan tidak dilahirkan, tapi dibentuk. Jadi kami mau ajak kita menuruti ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, supaya pada akhirnya kita menjadi representatif, menjadi perwakilan penuh, menjadi duta-dutanya Tuhan yang dipercaya menyatakan kehendaknya. Yang terakhir, reformasi spiritual. Mari kita lihat ayat 31-nya. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya, diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Yang kelima, reformasi spiritual yang dilakukan oleh Yosia melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Melakukan. Ya, melakukan. Ini penting. Saya mau tanya kita, khususnya bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, gula itu manis atau pahit? Pasti kita berkata, Pak Ara, itu mudah, gula itu manis. Saya juga setuju gula itu manis. Tapi kalau saudara cuma tahu, belum pernah memakannya, satu kali seluruh dunia bilang gula itu pahit, saudara akan goyang. Pasti. Tapi kalau kita sudah makan, ya bukan hanya tahu karena membaca, tapi kita udah makan, akhirnya kita punya pendirian. Karena itu perlu jadi pelaku. Kita bukan hanya kokoh, ya, kita bukan hanya kokoh secara iman, tapi punya pendirian. Kita nggak akan pernah punya kesaksian apapun kalau kita nggak pernah jadi pelaku firman. Jadi malam hari ini, mari, biar kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Tidak ada kata terlambat. Lebih baik memulai daripada sama sekali tidak melakukannya. Di tengah-tengah keadaan di mana banyak orang bersungut-sungut, menggerutu, marah, stres,
Kami mau katakan justru hari-hari seperti begini, ya lakukanlah reformasi spiritual. Ya, minta sama Tuhan supaya ada terobosan dalam hidup kita. Dan percayalah kalau rohani kita dipulihkan, jasmani kita juga akan dipulihkan. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Reformasi spiritual. Raja Yosia menjadi raja sangat muda. Tapi walaupun dia masih muda, dia boleh menyatakan kehendak Tuhan dan dampaknya mensejahterakan akan rakyatnya. Ada 5 reformasi yang dicanangkan oleh Raja Yosia yang perlu kita lakukan juga dalam hidup kita. Yang pertama, hidup mengikuti Tuhan. Yang kedua, hidup mengikuti, menuruti perintah Tuhan. Yang ketiga, hidup menuruti peraturan-peraturan Tuhan. Yang keempat, hidup menuruti ketetapan Tuhan. Dan yang terakhir, hidup melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam firman Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita supaya mulai malam ini, saat ini, kita mengalami reformasi dalam spiritual. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini, reformasi spiritual. Kami percaya semua kita diberkati. Dan kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, mengundang Yesus masuk dalam hatinya, mengambil keputusan untuk percaya pada Yesus, kami akan tolong saudara. Nanti kami akan berdoa asalkan saudara mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Kami percaya janji Tuhan, keselamatan yang dijanjikan akan menjadi milik kita. Yang kedua, kami mau berdoa buat yang sakit dan berbeban berat. Dan yang ketiga, kami mau berdoa syafaat untuk banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita masuk pada bagian yang pertama. Letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami dengar firman-Mu, kami menerimanya. Terima kasih buat teguran Tuhan, buat nasihat Tuhan. Kami mau bertobat malam hari ini. Tuhan Yesus, inilah hidup saya. Saya persembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Terimalah saya. Saya mau meninggalkan cara hidup saya dan dosa-dosa saya yang menyakiti akan hati Tuhan. Saya mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Malam ini saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal diam dalam kehidupan saya. Biarlah mulai malam ini Tuhan jadi penguasa tunggal dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Apapun sakitmu. Yesus bilang, sudah selesai. Oleh bilu-bilunya kita disembuhkan. Mari letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya, tapi lakukanlah kalau engkau percaya. Kalau jantungmu yang sakit, taruh satu, angkat tanganmu ke atas. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh satu ya ke belakang dan angkat tanganmu satu ke atas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan dari Sobat Prestasi dan Pemirsa Bible TV yang diletakkan pada bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba berdoa,
Di dalam nama Yesus, penyakit roh penyakit lenyaplah. Oleh bilut-bilut Tuhan Yesus jadilah sembuh. Hai penyakit, lenyaplah engkau, enyahlah engkau. Kami percaya penebusan Yesus sempurna atas kami. Dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban, apapun bebanmu, beban keluarga, pekerjaan, apa saja, Yesus jadi jawabannya. Letakkan tanganmu pada kedua belah tanganmu. Letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau lihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang berbeban berat. Kami percaya Engkau berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau berjanji akan memberikan kelegaan. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terbukalah jalan. Dalam nama Yesus, aku berdoa, beban-beban ini aku orakkan semuanya. Tercampaklah. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kelegaan kepadamu. Terima mujizat Tuhan. Terimalah pertolongan Tuhan, terimalah kuasa Tuhan, terimalah penghiburan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Jauhkanlah Tuhan negeri kami ini dari virus corona, sembuhkan yang sakit. Kami berdoa supaya tidak ada lagi yang kena. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolong negeri kami dari masalah resesi ekonomi. Pulihkanlah ekonomi daripada negeri kami. Keamanannya, kami berdoa sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Kami berdoa untuk kota kami Jakarta, lindungi dari yang jahat. Jauhkan dari gempa bumi, dari tsunami, dari angin ribut, dari hal-hal yang berbahaya. Curahkan hujan pertobatan di kota kami ini, di bangsa kami ini. Kami berdoa buat gereja Tuhan, jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Kami minta ada kesatuan dan persatuan untuk gerejamu ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, lindungi dari yang jahat, jauhkan dari sakit penyakit, baik pribadi maupun keluarga, Tuhan menjagainya. Kami mendoakan buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini, Tuhan memberkatinya. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang menyaksikan acara malam ini, berkati mereka dengan segala pergumulan mereka. Tuhan berikan jalan keluar, tambahkan iman mereka. Kami berdoa pertolongan kami datang dari Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.